Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KRC, Kacong Rantani Channel. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jangan lupa share apabila video ini bermanfaat. Oke? Anak-anak hebat, pada video kali ini kita akan membahas tentang pidato. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, subscribe, juga share ya apabila video ini bermanfaat. Anak-anak hebat, pidato merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Anak-anak hebat, tujuan pidato antara lain: 1. Memberikan sapaan dalam suatu acara. Yang kedua, memberi pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti keinginan kita dengan sukarela. Dan yang keempat, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur, sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Anak-anak hebat, setelah kita mengetahui tentang tujuan pidato, mari kita lanjutkan. Apa sih jenis-jenis pidato? Jenis-jenis pidato antara lain: pertama, pidato pembukaan oleh MC. Yang kedua, pidato pengarahan. Yang ketiga, pidato sambutan. Yang keempat, pidato peresmian. Kelima, pidato laporan. Dan yang keenam, pidato pertanggungjawaban. Itu anak-anak hebat jenis-jenis pidato. Anak-anak hebat, apa sih metode-metode dalam berpidato itu? Metode-metode pidato antara lain: 1. Metode menghafal kata per kata. Yang kedua, metode naskah atau dengan menggunakan naskah ketika menyampaikan pidato. Yang ketiga, metode serta-merta atau pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Dan yang keempat adalah metode ekstemporan, yaitu berpidato yang terlebih dahulu menyiapkan secara garis besar konsep pidato yang akan disampaikan pada saat berpidato. Anak-anak hebat, selanjutnya kita akan belajar susunan atau struktur pidato. Apa sajakah susunan pidato tersebut? Yang pertama adalah pembukaan atau pendahuluan. Biasanya dalam pembukaan ini diisi dengan kalimat sapaan dan memaparkan permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua adalah isi pidato. Isi pidato ini anak-anak berisikan tentang pembahasan topik secara lengkap. Yang ketiga yaitu penutup. Penutup ini isinya adalah rangkuman dari topik yang telah disampaikan dan kemudian diakhiri dengan ucapan salam. Anak-anak hebat, ciri-ciri pidato yang baik antara lain: pertama, memiliki tujuan yang jelas. Jadi pidato yang kita sampaikan itu mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, isinya mengandung kebenaran. Yang ketiga, penyampaiannya jelas dan juga menarik. Yang keempat, menciptakan suasana efektif dengan pendengarnya. Yang kelima, cara penyampaiannya sesuai dengan latar belakang pendengarnya. Dan yang keenam, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas saat berpidato. Itu merupakan ciri-ciri pidato yang baik, anak-anak.
Lalu apa sih persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sebelum melakukan pidato? Adapun persiapan-persiapan sebelum pidato antara lain: 1. Mengetahui jenis pidato dan tema acara. Yang kedua, wawasan pendengar pidato secara umum. Yang ketiga, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. Yang keempat, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. Dan yang kelima, mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan. Itu anak-anak persiapan yang harus dilakukan sebelum berpidato. Anak-anak hebat, bagaimana sih teknik berpidato yang baik? Teknik berpidato yang baik antara lain: 1. Pengambilan nafas yang tepat. Yang kedua, mengambil posisi berdiri yang nyaman. Yang ketiga, penggunaan intonasi, volume, dan artikulasi yang jelas. Yang keempat, menyiapkan dengan baik materi pidato yang akan disampaikan. Dan yang kelima, menyiapkan catatan kecil sebagai pengingat materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, bagaimana sih cara berpidato yang baik? Yang pertama, berdiri dengan posisi yang tegap dan melihat ke arah audien atau pendengarnya. Yang kedua, menyampaikan pidato dengan bahasa yang santun, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, memberikan sapaan atau penghormatan kepada orang-orang yang penting yang hadir. Yang keempat, menyampaikan pidato dengan tempo yang tepat atau tidak terlalu cepat atau lambat. Yang kelima, ketika menyampaikan pidato tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana? Sudah paham bukan? Kalau masih belum, silakan ulangi tonton video ini ya. Terima kasih. Terima kasih telah nonton KRC Kacong Rantani Channel. Jangan lupa subscribe, like, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Oke, terima kasih.